Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Kita kembali berkumpul di gereja tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Mari beri salam kepada kiri kanan depan belakang saudara. Katakan Tuhan memberkatimu. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini tema firman Tuhan yang saya ingin bagikan bagi kita semua adalah menjadikan Tuhan yang terpenting di dalam kehidupan kita. Tema firman Tuhan sekali lagi, menjadikan Tuhan yang terpenting di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi yang terpenting dalam hidup saudara saat ini? Apakah pekerjaan saudara itu yang terpenting, ataukah keluarga saudara itu yang terpenting, ataukah uangmu saat ini atau hartamu itu yang paling penting saat ini lebih daripada Tuhan? Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita kembali menjadikan Tuhan, menjadikan Yesus menjadi yang terpenting. Yang terpenting itu adalah yang paling kita butuhkan. Yang terpenting itu adalah yang paling kita cari. Yang terpenting itu adalah yang paling utama di dalam hidup kita. Mari kita buka kitab kita di dalam kitab Mazmur pasal ke-27 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 27 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus hutang? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau persembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saudara, Mazmur 27 mengisahkan bagaimana Daud, Raja Daud pada saat itu sedang berada di tengah-tengah ketakutan karena dia diserang oleh bangsa lain yang ingin menguasai bangsa Israel pada saat itu. Dia sudah dikepung dan dia sudah siap untuk diserang. Tetapi di dalam kitab ini, di dalam ayat ini, Daud menguatkan diri kepada Tuhan dan dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan karena dia tahu di tengah-tengah ketakutannya, di tengah-tengah kegelisahannya, di tengah-tengah kebimbangannya, dia menjadikan Tuhan yang terutama. Makanya di ayat yang pertama dia berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kalau Tuhan itu yang terpenting dalam hidup saudara, kalau Tuhan itu yang terutama dalam hidup saudara, maka jangan lagi kita takut. Tidak ada lagi yang kita takutkan, karena kita sudah menjadikan Tuhan yang paling utama. Daud berkata seperti itu. Dia tahu bahwa di tengah-tengah ketakutannya, di tengah-tengah pergumulannya, di tengah-tengah masalahnya, ada Tuhan yang akan menolong hidupnya. Dia berkata, Tuhan adalah benteng hidupku. Aku tidak gemetar, aku tidak takut. Ketika penjahat datang menyerang, ketika lawanku datang menyerang, jatuh tergelincir
berpikir karena Tuhan yang membela kita. Daud berkata ketika mereka sudah mengepung, aku tidak takut sekalipun ada perang, aku tetap percaya Tuhan sanggup menolong hidup dia. Maka dia mau mendapatkan pekerjaan ataupun dia mau mendapatkan target dari pekerjaannya itu, dia kejar terus. Dan itu sampai dia mendapatkan target, dia terus berusaha. Banyak cara yang harus dia lakukan, bahkan pergi pagi pulang malam, terus dia lakukan supaya dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Hal yang terpenting menurut dia adalah manusia itu memelihara yang kita dapatkan. Dan yang ketiga, menikmati apa yang telah kita miliki. Saudara, Abraham Maslow berkata bahwa kebutuhan manusia itu yang paling atas itu adalah bagaimana mereka bisa mengatasi masalah. Bagaimana mereka bisa memiliki kreativitas. Bagaimana mereka bisa memiliki keahlian. Abraham Maslow, dia membuat sebuah teori tentang kebutuhan manusia. Dia bagi dalam bentuk piramida. Yang paling bawah itu adalah kebutuhan psikologi, seperti makanan, tidur, istirahat. Itu kebutuhan paling bawah manusia. Kebutuhan di atasnya adalah keamanan, safety. Bagaimana dia bisa hidup sehat, bagaimana dia bisa menjaga dirinya, menjaga tubuhnya, bagaimana dia bisa berkembang dengan lingkungan. Itu kebutuhannya kedua. Kebutuhan yang ketiga adalah love, bagaimana dia berkembang, bagaimana dia berkeluarga, bagaimana dia berhubungan dengan pasangannya. Itu kebutuhan yang ketiga. Kebutuhan yang keempat adalah esteem, bagaimana dia bisa mendapatkan penghargaan, bagaimana dia bisa dihormati oleh orang lain, bagaimana dia bisa memiliki kenyamanan. Dan yang terakhir tadi adalah self actualization, bagaimana manusia itu bisa menyelesaikan masalah. Kemudian saudara, ada sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika tentang kebutuhan atau kepentingan manusia. Ternyata saudara, kepentingan manusia itu yang paling besar bukan Tuhan. Di dalam penelitian itu, kepentingan manusia yang paling besar itu adalah keluarga. Yang kedua itu adalah kesehatan. Yang ketiga adalah pekerjaan. Yang keempat itu adalah uang. Dan yang keenam itu agama atau Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan yang terpenting dari kebutuhan manusia. Bahkan uang itu lebih tinggi, lebih di atas daripada Tuhan. Ya. Dalam penelitian itu, Tuhan itu urutan paling 6 yang dibutuhkan oleh manusia. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua kesehatan, ketiga adalah pekerjaan, keempat adalah pertemanan, persahabatan, kelima adalah uang, dan yang keenam Tuhan. Ya. Apakah saudara juga seperti itu saat ini? Menjadikan Tuhan di bawah uang saudara, menjadikan Tuhan di bawah pekerjaan saudara, atau sekolah saudara, pendidikan saudara, menjadikan Tuhan di bawah pertemanan atau persahabatan saudara, menjadikan Tuhan di bawah kesehatan, atau menjadikan Tuhan di bawah keluarga. Tapi hari ini kita mau belajar, jadikan Tuhan yang terpenting dalam hidup saudara. Amin. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadikan Tuhan itu yang terpenting, terutama dalam hidup saudara? Yang pertama adalah kita harus meninggalkan ego kita. Ya. Kita meninggalkan ego kita.
Ego itu artinya adalah bagaimana kita bisa melakukan segala sesuatu dengan diri kita sendiri, tanpa butuh orang lain, tanpa butuh bantuan orang lain, tanpa butuh pertolongan orang lain, bahkan tanpa butuh pertolongan dari Tuhan. Itu ego seorang manusia. Karena dia merasa dirinya sudah mampu, karena dia merasa sudah memiliki keahlian, karena dia sudah memiliki harta yang banyak, karena dia sudah merasa lebih hebat dari orang lain, sehingga dia merasa tidak butuh Tuhan. Sehingga dia merasa Tuhan itu yang kesekian, sehingga dia tidak menjadikan Tuhan itu yang terpenting dan terutama di dalam hidup dia. Saudara, kita kadang tidak menyadari bahwa Tuhan itu adalah kekuatan dalam hidup kita. Kadang kita tidak percaya. Kita lebih percaya banyak hal sebagai kekuatan dan pertimbangan, pengalaman, tetapi kita tidak menyadari bahwa itu sumbernya adalah dari Tuhan. Sehingga banyak orang tidak cari Tuhan dulu dalam hidupnya. Mereka cari pasangan dulu. Sehingga waktu mereka lebih banyak dalam hal berpasangan daripada Tuhan. Mereka cari kerja dulu. Sehingga waktu mereka lebih banyak tentang kerja daripada tentang Tuhan. Mereka cari pendidikan dulu. Sehingga waktu mereka lebih banyak tentang pendidikan daripada Tuhan. Mereka cari bisnis dulu. Sehingga waktu mereka banyak di bisnis daripada di Tuhan. Tapi Daud seorang raja yang besar, seorang raja yang memimpin bangsa yang besar, yang diagungkan oleh rakyatnya, tetapi dia berkata, lebih baik yang kuingini diam di dalam rumah Tuhan seumur hidup. Daud lebih dulu cari Tuhan. Daud lebih dulu menikmati baik Tuhan daripada rasa ketakutan, daripada semuanya yang ada di dalam hidup dia. Tapi firman Tuhan mengatakan, aku lebih baik tinggal di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Yang terpenting adalah bagaimana dia bisa mencari Tuhan, diam di dalam rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bertemu muka dengan Tuhan, dan dia bisa merasakan keintiman dari Tuhan lebih daripada semua yang telah dia alami. Ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita harus meninggalkan segala ego kita. Bagaimana kepercayaan diri yang ada di dalam diri kita menjadi satu hal yang arogan dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan memberkati manusia. Berkatnya itu kadang-kadang membuat manusia menjadi egois dan arogan. Yang tadinya dia banyak masalah, suka baik sama orang. Tadinya ketika dia punya banyak pergumulan, suka datang ke gereja, ya, suka curhat ke gembala dan ibu gembala, bapak gembala, suka bertanya tentang firman. Tapi ketika Tuhan tolong dan Tuhan berkati hidupnya, gak pernah lagi tuh. Ketika Tuhan sudah angkat hidupnya, lupa tuh sama gereja. Gak pernah datang gereja. Banyak alasannya, oh kerja, oh ada usahanya, hari Minggu buka, oh ada lembur, ada apapun yang lainnya. Itu arogan namanya. Tadinya dia orangnya lemah lembut, hidupnya biasa-biasa saja. Tapi ketika Tuhan berkati, dia agak sombong, agak tinggi hati. Dia tidak down to earth, lihat ke bawah. Dan dia merasa orang-orang itu tidak mampu daripada dia. Itu arogan.
itu adalah arogan, ya. Itu sikap ego yang dimiliki oleh manusia. Egoisme yang kita miliki itu, saudara, membuat kita ini menjadi keras kepala. Tidak bisa dinasehati, tidak bisa ditegur, tidak bisa dididik, tidak bisa diajar, tidak bisa diperingati, sehingga dia menjadi keras kepala. Maunya semaunya diri sendiri, maunya sesukanya diri sendiri, sehingga tidak bisa diarahkan. Karena dia sudah merasa lebih hebat, karena dia merasa sudah lebih mampu, karena dia hidupnya sudah lebih diberkati daripada orang lain, sehingga dia menjadi keras kepala. Sikap seperti ini yang tidak boleh dimiliki oleh jemaat Tuhan yang ada di gereja. Jangan jadikan dirimu menjadi orang yang keras kepala dan menjadikan Tuhan itu bukan dari segalanya dalam hidup saudara, dan menganggap dirimu itu lebih daripada yang Tuhan bisa lakukan. Karena banyak manusia itu sekarang, saudara, menganggap dirinya bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Hati-hati, saudara. Jangan saudara tersesat karena merasa dirimu lebih hebat daripada Tuhan. Egoisme di dalam hidup kita membuat kita selalu melakukan kesalahan-kesalahan dan menganggap itu hal yang biasa. Kita melakukan dosa, biasa. Kita berzina, biasa. Kita berbohong, hal yang biasa. Kita menipu orang, hal yang biasa. Kita mengambil barang orang, itu hal yang biasa. Karena ego. Kita bohong sama orang itu udah biasa. Karena egomu terbentuk dari kebohongan itu. Saudara berzina itu hal yang biasa. Karena egomu terbentuk dari perzinahan saudara. Saudara menipu orang, hal yang biasa. Karena engkau sudah terbiasa menipu orang. Sehingga Tuhan itu sudah tidak ada lagi dalam hati saudara. Ya. Sehingga Tuhan itu bukan jadi hal yang terpenting lagi dalam hidupmu. Dosamu itu yang terpenting. Karena apa? Karena kita sudah menikmati dosa itu. Sudah merasa nyaman di dalam kedosaan saudara itu. Sehingga saudara tidak menganggap Tuhan itu terpenting dalam hidup saudara. Ya, berpacarannya nggak benar, itu udah biasa. Tuhan nggak tahu ini kok. Tuhan nggak lihat ini kok. Ya, pegangan-pegangan tangan, cium-ciuman, raba-rabaan, bahkan sampai melakukan hubungan suami istri tanpa status pernikahan. Tuhan nggak lihat kok. Ya, menipu orang, mengambil barang orang, Tuhan tidak lihat. Ada saudara menganggap Tuhan itu tidak terpenting dalam hidup. Hari ini saudara, tinggalkan segala ego. Kita ada sampai saat ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Meskipun banyak masalah, meskipun banyak tantangan, meskipun hidupmu saat ini sedang menderita, tapi saudara masih bisa bertahan sampai saat ini. Saudara masih bisa makan, kebutuhan saudara masih bisa tercukupi. Meskipun saudara hidupnya sederhana, tapi saudara masih bisa bertahan. Saudara tidak mengakhiri di hidup saudara karena masalah saudara. Semua itu terjadi karena adanya pemeliharaan dari Tuhan. Jadi yang pertama, tinggalkan egomu. Tinggalkan bahwa engkau bisa melakukan sendiri tanpa Tuhan. Jangan andalkan kekuatan, andalkan Tuhan. Amin. Yang kedua dan yang terakhir adalah menikmati relasi dengan Tuhan. Ayat kelima, ayat yang keenam tadi Daud berkata, aku ingin
Dia berada di rumah Tuhan untuk selamanya. Dan aku ingin menikmati bait Tuhan. Saudara, hari ini mulailah alami bagaimana saudara bisa menikmati rumah Tuhan, menikmati bait Tuhan. Sehingga ketika saudara datang ke gereja ini, saudara tidak dalam keadaan terpaksa. Saudara tidak dalam keadaan tidak enakan dengan gembala, ibu gembala atau orang lain. Saudara dalam keadaan ingin mendapatkan sesuatu dari gereja ini. Tapi ketika saudara datang beribadah di rumah Tuhan, nikmatilah hadirat Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Sehingga ketika engkau berada di dalam bait Allah, engkau akan merasakan dirimu dekat dengan Tuhan. Jadi kalau gereja itu harus serius. Kalau gereja itu harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Makanya kalau gereja itu nikmati setiap pujian, setiap penyembahan, setiap firman Tuhan itu dinikmati. Bukan karena handphone, bukan karena media sosial, bukan karena game online, apapun. Nikmati setiap firman yang sudah disampaikan. Mungkin saja firmanmu, firman Tuhan yang diberikan saat ini itu untuk saudara. Berapa kali saya menyampaikan firman Tuhan, setelah selesai khotbah, setelah pulang gereja, ada jemaat yang bilang, terima kasih Pak firmannya, saya merasa diberkati. Padahal saya nggak tahu apa masalahnya dia. Saya tidak tahu apa yang dia alami saat ini. Tapi firman itu merasa memberkati dia, karena memang firman itu teruntuk dan masuk ke dalam hatinya. Jadi nikmati bait Tuhan, nikmati hadirat Tuhan, nikmati pujian Tuhan, nikmati firman Tuhan. Sehingga di dalam ibadah itu saudara merasakan bagaimana kemurahan Tuhan, bagaimana nyanyian pujian untuk Tuhan, dan bagaimana hubunganmu dengan Tuhan kembali lagi terkoneksi, tersambung dengan Tuhan. Ya. Hubungan dengan Tuhan tidak didasarkan pada tempat. Gerejanya kecil nih, ibadahnya berarti nggak bagus. Oh, gerejanya besar nih, AC-nya dingin, musiknya bagus, wah enak nih, ibadahnya makin nyaman. Bukan. Hubungan relasi dengan Tuhan tidak didasarkan pada tempat saudara berada, pada kenyamanan tempat ibadah, tetapi berdasarkan pada kehadiran Tuhan itu sendiri. Bagaimana saudara merasakan Tuhan hadir kalau saudara tidak pernah membuka hati setiap kali saudara datang ke bait Allah. Tidak akan pernah saudara menikmati relasi Tuhan kalau hatimu itu masih tertutup untuk kehadiran Tuhan. Tidak dapat saudara merasakan jamahan Tuhan kalau hatimu sendiri belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak dapat saudara merasakan berkat dan mujizat Tuhan kalau hidupmu sendiri masih meragukan kuasa Tuhan. Sehingga relasi dengan Tuhan di dalam bait Allah sekalipun tidak akan terbentuk karena hatimu masih keras, hatimu masih tertutup, hatimu masih tidak percaya kepada Tuhan. Makanya Daud berkata lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. 1 hari saja saudara di rumah Tuhan, tapi saudara betul-betul menikmati, itu rasanya lebih dari 1000 hari saudara berada di tempat Allah. Hari ini, mari tingkatkan relasimu dengan Tuhan. Jadikan Tuhan yang terpenting dalam hidup saudara daripada yang lain. Jadikan Tuhan yang terutama. Jadikan Tuhan yang saudara paling cari dalam hidup. Jadikan Tuhan yang saudara paling inginkan berada. Dan jadikan
bait Allah sebagai tempat kesukaan saudara. Banyak orang Kristen benci datang gereja. Karena apa? Kepahitan. Karena apa? Sakit hati. Karena apa? Gerejanya gak nyaman. Gerejanya kecil.